Ibu, saudara-saudari yang terkasih, marilah kita mensyukuri rahmat perjalanan kongregasi sepanjang 150 tahun, dan ibadat syukur kita pada sore hari ini kita juga bersyukur bersama dengan kelima suster yang pengurus yang akan merayakan 25 tahun. Kita bersyukur pula akan rahmat besar ini. Mari kita mengambil diri kita dengan tanda kemenangan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para pastor, Bapak Ibu, para suster yang terkasih, menghitung angka 1 sampai dan dengan 150 bukan sekadar hitungan dan bukan sekadar angka yang ditulis di atas kertas saat dibutuhkan, dan kemudian kalau tidak dibutuhkan lagi maka akan dimasukkan ke dalam tong sampah lalu dibuang atau dibakar. Hari ini angka 150 diukir indah dengan tinta emas. Dengan tinta emas pula para generasi pendahulu telah mengukir dengan sangat indah perjalanan sejarah yang menghantar kita sampai pada generasi hari ini, dengan satu cita-cita yang terungkap dan tertulis indah dalam semboyan Ametur Ubi Quater Arum Comieso Sacratissimum. Tidak terlepas dari tokoh-tokoh sejarah kongregasi kita yang lainnya, dua tokoh utama, Pater Jules Chevalier dan Mother Marie-Louise Hartcher, dalam perjalanan kongregasi kita telah mengantar dan menemani kita sampai pada hari ini. Di berbagai negara kita diutus untuk tugas perutusan ini, yakni semata hanya karena semboyan semoga hati kudus Yesus dikasihi di mana-mana. Dengan penuh iman, harap dan cinta, setiap generasi menerima dan melaksanakan tugas perutusan dalam penghayatan trikaul, taat, murni, dan miskin. Dengan segala konsekuensi seperti Maria, Bunda Hati Kudus dalam fiat-Nya, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Para suster yang terkasih, dari generasi ke generasi kita menerima tongkat estafet. Di setiap negara kita diutus. Panji Hati Kudus Yesus kita bawa dan kita kibarkan ke 28 negara, termasuk negara kita tercinta, negara Indonesia. Dengan segala konsekuensi tanpa gentar dan berjuang hingga titik darah terakhir, kembali kita mengenang peristiwa Langgur Berdarah. Adalah separuh dari perjuangan mempertahankan panji atau iman akan Kristus. Hari ini, dalam kesatuan sebagai FDNEC di seluruh dunia, khususnya kita yang ada di Maluku ini, serta bersama dengan kelima suster kita, Suster Yuliani, Suster Faustin, Suster Ernestine,
Suster Florentine dan Suster Frederica, kita bersyukur atas rahmat besar ini. Para suster terkasih, marilah kita masing-masing akan mengambil bagian dalam pembakaran lilin estafet 150 lilin yang sudah disiapkan dalam bentuk salib dan hati yang mengingatkan kita pada salib pelutusan yang diberikan ketika kita diutus. Dengan tugas semoga hati kudus Yesus dikasihi di mana-mana. Kita menghantar hati kudus Yesus kepada setiap insan di dunia ini. Marilah dengan penuh kesadaran berefleksi sambil menghitung, kira-kira saya ada di generasi keberapa. Bersyukurlah secara pribadi atas cinta yang Tuhan berikan kepada Anda dan saya, secara khusus kongregasi kita tercinta. Para suster terkasih, marilah kita berada dalam acara pemasangan lilin. Lilin 150 tahun akan dinyalakan oleh perwakilan Muda General, Suster Provinsial, dan Suster Regional. Dipersilakan. Yang berikut keliling 25 tahun oleh kelima Ibu.
Menyusul pembakaran lilin estafet, kita masing-masing boleh membakar lilin yang tersedia di depan kita. Sambil ingat-ingat kira-kira saya ini masuk generasi keberapa.
Pastor, para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, marilah di hadapan Tuhan. Kita tunduk kepala. Kita menyadari akan keterbatasan manusiawi kita. Marilah kita berdoa. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan telah menghantar kita sekalian masuk ke dalam kehidupan yang kekal. Amin. marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas berkat kasih-Mu yang senantiasa membimbing, menuntun perjalanan berdirinya Kongregasi Putri Bunda Hati Kudus yang ke-150 tahun. Kami juga bersyukur bersama kelima suster yang merayakan hidup membiara ke-25 tahun. Kasih-Mu tercurah dalam diri hamba-Mu, Pater Jules Chevalier, yang menginspirasikannya untuk mendirikan Kongregasi Putri Bunda Hati Kudus. Semoga api kasih Allah tetap menyala dalam diri kami untuk mewartakan sabda Allah ke seluruh dunia. Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, kita bernyanyi dari Kenangan Sahabat nomor 56. Ku sujud di hadapan
mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita akan membaca dan kemudian kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar. Maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya semua kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit, lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tapi seorang dari para prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri yang memberi kesaksian ini, dan kesaksiannya benar. Dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran, supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Dan ada pula nas yang mengatakan, mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik para suster, umat yang hadir, selamat malam, shalom, salve. Tadi saya terlambat karena hampir macet di jalan. Ternyata macetnya karena di Pasar Mardika sekarang api sedang menyala, kebakaran. Jadi kita juga membakar-bakar di sini. Ya. Saya dari tadi di belakang bertanya-tanya, sedang kita bakar apa ini? Ya. Ada 3 lilin yang dibakar oleh pembesar-pembesar tarekat, 5 lilin oleh mereka yang berbahagia, lalu 150 tahun berbentuk salib dan hati yang juga dibakar. Apa ini? Tetapi lebih daripada itu, ibu bapak, sudah biasa khotbah ibu bapak jadi. Saya kira bahwa dalam keseharian kita hanya mungkin hanya 4 lilin paling kurang tiap hari kita bakar, 2 di altar lalu di kiri kanan, ya. Namun ketika ada kurang lebih 150, 55, 58, 59, 58 lilin. Betul kan? 60 lilin. Ternyata suster-suster pintar matematika juga saya. Oke. Ketika 160 lilin di mana, maka menandakan ada sesuatu yang sedang kita buat sama-sama. Dalam bacaan Injil, saya juga tidak tahu kenapa mereka pilih bacaan Injil ini. Tadi pagi baru dibawa ke
dia ini bukan karena patahkan kakinya nggak boleh patah sendiri. Maafkan ya, jangan sebentar berdoa buat kita semua kaki patah. Oke, ya. Tapi Injil ini bagus. Kenapa bagus? Injil mulai dengan bercerita tentang ada sebuah hari yang besar, ya. Dan pada hari yang besar itu, maka sesuai dengan tradisi, para murid datang menghadap, begitu Injil katakan, kepada Pilatus untuk meminta kalau bisa mayat-mayat itu diturunkan. Mayat itu diturunkan. Kenapa hari Sabat itu menjadi hari yang besar? Dan apa maknanya hari besar itu sampai kemudian dia harus mengambil tindakan itu? Ini yang patut kita bertanya-tanya dari tinjauan biblis, tentu harus kita refleksikan. Tapi kita tahu bahwa bagi bangsa bertradisi Yahudi, hari Sabat itu adalah hari yang dikhususkan oleh Tuhan, dikhususkan kepada Tuhan. Dan karena itu maka semua aktivitas lain tidak pernah dilakukan, hanya aktivitas berkomunikasi dengan Tuhan. Itulah sebabnya hari Sabat menjadi hari besar. Kenapa kita harus merayakan dengan besar 150 tahun kita? Atau kenapa 150 tahun ini menjadi sebuah yang besar, yang harus kita kumpul semua orang datang di sini dari komunitas-komunitas, bidangkan pekerjaan dan lain sebagainya. Yang penting kita buat seremonial kan? Yang penting ada acaranya kan? Yang penting ada pesta kan? Yang penting ada baku datang kan? Mari kita bertanya, kenapa kita harus buat 150 tahun ini menjadi besar? Biasa orang bilang perayaan merek itu berapa tahun? 25 tahun. Perayaan emas itu berarti 50 tahun, ya. Kalau bulan emas berarti 100 tahun. Kalau bola kaki sudah tinggal emas di dada, tinggal bintang di dada, itu berarti perut yang besar. Dasar hebat di dalam badan atas. Lalu kalau begitu saya tanya lagi, benarkah atau apakah atau mungkinkah sebagai sebuah kongregasi yang tadi dikatakan sudah mendunia ini, apakah kita pernah besar? Mungkinkah kita akan besar? Mari kita refleksikan sama-sama. Tapi saya percaya, saya hidup dari kecil dengan suster kebiarkan, ini ada suster Adriana, dulu teman-teman bantuan saya bikin salah sana. Tapi saya sudah maafkan suster, bahwa suster tidak kenal bantuan saya sengaja saja. Justru beliau yang dulu sering pergi turun ke besar utara barat sana, antar saya dengan sampan, akhirnya saya jadi pastor hari ini. Itu satu suster, itu juga suster Adriana. Terima kasih suster. Ya. Tapi saya percaya bahwa sudah sejak dulu dan akan terus menjadi besar. Mereka yang selama saya di Roma berjumpa dengan banyak kongregasi tarekat yang harus tutup rumah, yang kehilangan anggota, yang tidak mampu bertahan, tidak komitmen dengan karisma, dengan spiritualitas yang dipilih sebagai landasan dari tarekat.
Kita berapa menit ini baru? Hah? Tambah berapa menit lagi? Oke, luar biasa. Inilah hari yang besar, termasuk besar waktu tunggu. Ya. Tetapi kalau kita hari ini bisa sampai perayaan 190 tahun, maka sekali lagi kita sedang ada dalam titik yang besar itu menuju kepada yang besar. Dan firman Tuhan tadi bilang bahwa terhadap hari yang besar itu mayat-mayat diturunkan. Kita tidak sedang buat atau mengulangi sejarah Yesus harus kita turunkan dari atas salib, tapi menjadi pertanyaan refleksi lagi. Kira-kira kematian hidup komunitas apakah? Kematian perilaku diri kita apakah? Yang telah disalibkan dan untuk mengisi 190 tahun ini harus kita turunkan, dikuburkan dalam makam. Jangan-jangan ada 150 tahun kita yang hidup dalam komunitas bahkan lain masih bertahan bahkan lain. Jangan-jangan setelah 150 tahun hidup cemburu kita satu dengan yang lain masih kita pertahankan, belum kita matikan, belum kita salibkan, dan belum kita kuburkan sebagai tanda kita merayakan sesuatu yang besar itu. Jangan-jangan perilaku saya dalam tahun-tahun yang sudah saya nikahkan itu, saya masih belum setia, saya belum sungguh-sungguh, belum juga saya matikan, belum juga saya salibkan, belum juga saya kuburkan, belum saya turunkan, yang masih melekat sebagai perilaku hidup saya. Para saudara, kita sedang ada dalam sebuah hari yang besar. Dan firman Tuhan hari ini, hari besar itu tidak sekedar seperti tadi saya katakan kita berkumpul sama-sama, pesta sama-sama, bernyanyi sama-sama, berdoa sama-sama. Tidak cukup. Tetapi yang paling utama adalah mengisi hari besar itu dengan memulai sebuah langkah yang baru. Saya senang dengan tema. Saya tidak tahu itu tema atau apa, tapi duduk di belakang tadi baru saya baca di undangan itu ditulis dengan kata bahasa Inggris yang bagus. Renewal of the heart for mission. Pembaharuan hati bagi sebuah misi. Sejarah sekali dengan kehidupan Paus Fransiskus. Paus bilang hati yang kosong, hati yang hampa, hati di mana Tuhan tidak berkata di sana, Tuhan tidak tinggal di sana, firman Tuhan tidak hidup di sana. Yang keluar dari dirinya adalah juga kekosongan itu. Sederhananya yang keluar dari diri adalah tidak tahu buat apa-apa. Renewal of the heart tujuannya supaya mengisi
sebagai seorang putri BPHK yang meneladani hati kudus Tuhan. Ini momen bersejarah, momen berrahmat, waktu Tuhan, perkenaan Tuhan, sehingga para suster bisa sampai di 150 tahun. Yang renewal of the heart, baharunya hati kita, baharui diri kita, salibkan apa yang tidak pantas untuk ada menjadi perilaku hidup kita, dan turunkan itu, tinggalkan, supaya kita bangkit bersama dengan Tuhan Yesus. Lalu kemudian dari diri kita, seperti Injil Tuhan tadi bilang, memancarlah air dan darah, lambang dari kehidupan dan rahmat yang harus kita bagikan. Semoga dengan merayakan 150 tahun ini, para suster putri Bunda Hati Kudus semakin diberkati oleh Tuhan. Saya selalu suka mengatakan apa yang sekali lagi Paus Fransiskus katakan, "Fai fuori." Pergi keluar, jangan nyaman di tembok-tembok merah, jangan nyaman dalam kamar-kamar tidur kita. Kita harus pergi keluar. Untuk apa? For mission. Sekali lagi, jangan nyaman dalam biara. 150 tahun, mari kita maknai sebagai renungan untuk mengisi kita. Hati kita baharui sebagai tempat pewartaan, sarana pewartaan, tapi lebih daripada itu, perilaku kita adalah perilaku yang pergi keluar untuk mewartakan Tuhan sendiri. Tuhan memberkati para suster sekalian. Amin. Dan para suster yang terkasih, malam ini obligasi kita secara universal bersyukur kepada Tuhan atas 150 tahun berdirinya komunitas kita yang tercinta, Putri Bunda Hati Kudus. Malam ini kita diantar masuk pada lorong kehidupan tarekat kita 150 tahun silam, dengan keberanian seorang pribadi yang hebat, abdi Allah, Patrius Severi, setelah beliau mendirikan kongregasi misionaris Hati Kudus, kemudian mendirikan kongregasi kita yang digelar Putri Bunda Hati Kudus sebagai ungkapan syukur dan terima kasih kepada Tuhan lewat Bunda Maria karena terkabulnya doa novena pada hari yang ke-9 tepat hari raya Bunda Maria tak bermuda. Malam ini kita merasakan tantangan yang dialami oleh Patrius Severi pada komunitas pertama. Namun dengan kesabaran beliau, butuh seseorang untuk membantunya, maka Tuhan mengirimkan seorang wanita yang sederhana, rendah hati, keibuan, sikap tulus dan sabar, kelembutan hati, bersikap tangguh dan berani, bijaksana dan tanggung jawab. Dialah Mother Marius Hajar, Ibu Rohani kita.
Yosef yang mempercayakan kepemimpinan kepada muda Malius. Kedua pribadi yang hebat ini saling bekerja sama, saling menopang dengan tugas dan tanggung jawab yang diembankan kepada mereka. Terus membentuk dan mendampingi para anggota untuk diutus ke tanah misi, termasuk di bangsa kita Indonesia sampai ke daerah kita Maluku. Dalam surat-surat baik dari Pater Yosef maupun Mater Marulis untuk para anggota-anggotanya di tanah misi, memberikan nasihat, kekuatan, peneguhan, tak lupa mengajak dalam tantangan apapun harus bersikap rendah hati, keberanian, dan kesiapsiagaan. Komunikasi yang tulus dengan Tuhan dan sesama, sikap belas kasih, saling membantu, adanya saling mengampuni jika ada kesalahpahaman satu dengan yang lain, saling mengasihi satu dengan yang lain sebagai satu saudara dalam cinta, berusahakan menciptakan suasana sukacita dan kegembiraan dalam kebersamaan. Perbiasakanlah ungkapan syukur pada setiap perjuangan jika semuanya itu terjadi karena dilandasi doa. Maka disanalah terungkap misi Pater Yosef. Semoga hati kudus Yesus dikasihi di seluruh dunia. Karena menurut Pater Yosef dari hati kudus Yesus menjadi obat bagi penyakit zaman. Karena dari hati Yesus yang ditikam mengalirlah kehidupan baru. Marilah para suster yang terkasih, di tahun 150 ini kita menarik diri dengan semangat misionaris, atau dengan singkat kata Renewal of the Heart for Mission, atau pembaharuan hati demi misi. Kini kurangkai puisi untuk kelima yang berpesta pada hari ini. Ikutlah aku. Malam ini aku terlempar ke masa silam dengan rasa rindu dan cinta. Kini 25 tahun sudah aku tapaki jalan ini. Dengan pakaian biarawati menyusuri hidup penuh warna-warni, terkadang penuh aroma mawar wangi, kerap juga terluka oleh goresan duri. Hidup ini adalah kombinasi antara tawa dan air mata. Karena beribu cinta dan pedang yang menikam jiwa, malam ini aku terlempar ke masa silam dengan rasa rindu dan cinta. 25 tahun sudah aku tinggalkan keluarga, tempat aku berdiam, berbahagia bersama keluarga. Kini telah ku jawab bisikan di batinku yang menyapa dengan merdu, ikutlah aku. Suara itu menguatkan hatiku, membiarkan keberanian untuk bertanya, benarkah aku layak untukmu? Malam ini aku terlempar ke masa silam dengan rasa rindu dan cinta. Bukanlah perjalanan yang sia-sia, bukan waktu yang melelah tanpa arti, bukan pula tentang cinta yang fana. Kisah ini kunyanyikan sepenuh jiwa untukmu yang kupuja, Tuhan Sang Maha Pengasih. Kasihnya kubagikan untuk sesama sejauh aku mampu, dengan api cinta yang tak pernah padam, seperti luasnya laut terbentang, tak berhenti mengantar ombak ke tepian. Malam ini aku di sini bernada pujian tentang kasih abadi. Ku ajak setiap hati merajut hari-hari dengan cinta sejati, seperti sang guru agung berjubah putih yang memberi diri hingga nafasnya berhenti di Kalvari.
Cintanya selalu menggetarkan hati, menggetarkan bumi, menggetarkan semesta, yang terus memanggil aku dan kami semua yang hadir di sini untuk setia memanggil salibnya dan mengikutinya. Kuasanya membuat aku kuat meniti hari-hari sulit. Hatinya mendamaikan, mencintai setiap orang yang congkak hati. Malam ini, rasakanlah tangannya yang lembut menepuk pundak kita masing-masing. Dan dengarkanlah bisikan suaranya yang memberi kebahagiaan dan sukacita. Janganlah takut, aku selalu menyertai engkau sampai akhir zaman. Dan juga aku akan menunggumu sampai ajalmu tiba. Sekian. Dan syukur oleh kelima Ibu Laris. Sebelum itu kami mohon kesediaan Suster Valentin untuk mempersembahkan kembali mewakili generasi. Perjalanan 25 tahun hidup membiara. Syukur dan limpah terima kasih saya haturkan kepadamu Tuhan atas kelimpahan rahmat-Nya yang senantiasa membimbing dan menuntun kongregasiku sehingga boleh mencapai usia 150 tahun dan usia panggilanku 25 tahun. Hanya belas kasih Allah yang memampukan saya untuk bertahan sampai saat ini. Menjalani panggilan selama 25 tahun hidup membiara bukanlah sebuah perkara yang mudah. Menjalani kehidupan membiara bagaikan menempuh sebuah perjalanan yang penuh terjal, sebuah perjalanan penuh liku, perjalanan penuh tantangan, perjalanan yang menuntut perjuangan yang tidak sedikit, serta sebuah perjalanan yang membutuhkan semangat pengorbanan dan kesetiaan. Sudah 25 tahun mengajakku berjalan bersamanya. Sudah 25 tahun saya jatuh bangun dalam perjalanan hidup. Seringkali saya banyak bertanya tentang hakikat panggilan hidup seperti ini. Seringkali saya menggugat mengapa saya yang Tuhan panggil untuk melakukan sesuatu yang kadang tidak kusukai atau mengutus aku ke tempat yang tidak pernah ada dalam benak saya. Seringkali saya bertanya, mengapa Tuhan membisu? Tidak mengindahkan pertanyaan saya.
tetapi ternyata Dia selalu ada untuk saya. Dalam kebimbangan, saat ku jatuh, dalam kelemahan saya, ternyata di sana ada Tuhan yang selalu menjawab pertanyaan saya, walaupun kadang saya merasa jawaban itu terlambat. Dalam kelemahan saya, ternyata Tuhan menantang saya. Seperti moto yang saya ambil, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sungguh indah rencanamu Tuhan. Saat aku tak paham akan maksud Tuhan, aku memilih untuk tetap percaya. Saat aku tertekan oleh kecewa, aku memilih untuk tetap bersyukur. Saat rencana hidupku berantakan, aku memilih untuk bersabar. Saat putus asa melingkupi diriku, aku memilih untuk tetap maju. Hidup dan panggilanku adalah pilihan. Aku dipanggil bukan untuk sukses, tetapi untuk setia. Kesetiaan itu terasa menyenangkan kalau ada cinta. Saya menyadari cinta adalah modal kesetiaan dalam panggilan. Itulah yang membuat segala sesuatu yang kukerjakan sebagai pelayan sungguh menyenangkan, membanggakan, dan membahagiakan, dan bukan lagi beban. Selanjutnya, ketekunan dan tanggung jawab adalah modal untuk mencapai tujuan. Kesetiaan bertahan jika didasarkan pada nilai-nilai kehidupan yang demikian. Saya belajar setia dari hal-hal kecil. Memaknai perjalanan panggilanku selama 25 tahun, saya dapat sampai di sini hanya karena belas kasih Tuhan. Baik melalui setiap suster yang saya temui di dalam komunitas, maupun melalui perjumpaan dengan pribadi-pribadi yang selalu mendukung. Juga di tempat di mana saya mendapat tugas perutusan, dan tentunya dukungan dari seluruh kaum keluarga. Aku dipanggil dan diutus kongregasi untuk melayani. Aku dipanggil menjadi hambanya. Apapun tugas yang dipercayakan, yang penting aku berada dalam tangan Tuhan, sehingga tidak ada keinginan untuk membanggakan diri. Satu hal saja, bersyukur atas kasih Tuhan yang dilimpahkan kepadaku setiap hari. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah sumber segala rahmat, saya bersyukur atas rahmat panggilan yang saya alami, baik dalam hidup doa, komunitas, maupun karya. Dalam hidup secara pribadi maupun bersama, banyak pengalaman suka duka. Baik secara pribadi maupun bersama, saya percaya Allah selalu hadir, tinggal, dan bekerja sama dalam mewartakan hati kudus Yesus Putra-Mu. Untuk itu, Engkau menghendaki agar dalam pelayanan kami wartakan kasih Putra-Mu dalam hidup bersama maupun dalam karya pelayanan. Meskipun lewat perjuangan
jatuh bangun, saya tetap percaya bahwa Allah selalu ada bersama kami dalam mewartakan hati kudus Yesus dan Bunda Hati Kudus dalam pelayanan. Kami mohon. Terima kasih. Saat ini saya berdoa bersama Sang Putri Bunda Hati Kudus yang Tuhan anugerahkan kepadaku. 25 tahun lalu saya coba berada di dalam komunitas ini, ingin menyerahkan hidup saya untuk Tuhan lakukan sebagai Putri Bunda Hati Kudus untuk ikut ambil bagian dalam pelayanan dan misi Pantai Joseph ini. Tuhan, terima kasih, mereka masih bersamaku untuk mendukungku hidup lebih baik, untuk mengarahkan hidupku sesuai dengan itu. Aku ingin Tuhan terjadi yang bagiku menurut perkataan-Mu. Ya Tuhan, para suster di sini telah mengajariku untuk hidup mengikuti Engkau. Namun seringkali saya kurang merasa bersyukur, seringkali kurang saya pahami cinta mereka terhadapku. Ampuni aku ya Tuhan, dan terima kasih atas cinta yang Tuhan letakkan di dalam hati mereka semua, yang telah membimbingku hingga pada saat ini, dan juga yang masih akan membimbingku sampai pada saat Tuhan mengajakku untuk kembali. Tuhan, saat ini saya terharu karena begitu banyak rahmat yang Tuhan anugerahkan. Aku tidak menyangka 150 tahun ini akan bertepatan dengan 25 tahun penyerahan hidupku. Aku tidak pernah menghitung, aku tidak pernah merencanakan. Tetapi Engkau ya Tuhan telah merencanakannya, dan Engkau menyatakannya pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Aku ingin mempersembahkan para susterku ke dalam kuasa-Mu, supaya kami bersama-sama dibaharui secara hati untuk misi yang baru. Terima kasih Tuhan. Kami Tuhan Allah Bapa yang sumber segala rahmat dan belas kasih, pada malam hari ini aku masih mau tetap berada di tengah-tengah para susterku. Semua itu karena kasih dan cinta-Mu. Pada malam ini pun aku masih tetap boleh bergabung dengan para susterku untuk merayakan 150 tahun berdirinya kongregasi kami yang tercinta ini. 25 tahun sudah aku telah meninggalkan keluarga, orang tua, kakak-kakak dan semua keluarga yang mencintaiku. Dan 25 tahun aku boleh hadir di komunitas ini dan boleh bergabung dengan teman-teman susterku yang sangat mencintaiku dan mendukungku dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepadaku. Selama 25 tahun tidaklah mudah bagiku. Banyak pengalaman suka duka, canda tawa, dan juga duri-duri yang kadang menusuk karena kelemahanku sendiri.
ini aku masih boleh hadir di sini, bukan karena kehebatanku, bukan karena kemampuanku, tapi hanya karena kasih dan cintamu semata. Di dalam 25 tahun, kadang mengalami seperti moto yang aku ambil, bulu yang patah terkulai tidak diputuskan, dan sumbu yang berkelip-kelip tidak dipadamkan. Sumbu itu tetap menyala sampai sekarang, dan bulu itu pun tetap tegar sampai sekarang. Karena Engkau bersabda, Yuliani, jangan takut, aku tetap menyertai engkau. Aku telah memilih engkau, dan aku tetap memegang tangan kananmu dalam situasi apapun. Itulah yang menjadi sumber kekuatanku, sehingga aku tetap tegar sampai sekarang. Dan aku persembahkan teman-teman susterku yang selalu sangat mencintaiku dalam bentuk apapun dan dalam keadaan apapun, bagi keluargaku dan siapa saja yang selalu mendukung aku dalam bentuk apapun, entah itu menyakitkan dan entah itu menyenangkan. Dan semua itu Tuhan, karena Engkau telah memilih aku dan tetap mencintai aku. Dan aku mohon ke depan, semoga Engkau telah selalu bersamaku dan membantu aku untuk tetap setia, memberikan diri sepenuhnya untuk Kupakai sebagai alatmu dalam mewartakan dan membagikan cinta hati kudus putramu dan Bunda Hati Kudus lewat tugas pelayanan yang aku berikan, meskipun itu sangat sederhana. Dan juga untuk teman-teman suster yang telah Engkau panggil yang juga mendukung aku, yang telah mendahului kami para misionaris. Bapa yang Maha Kasih, semoga Engkau juga memberikan rahmat kebahagiaan bagi mereka dan memperkenalkan mereka untuk selalu menjadi pendoa bagi kami, agar kami pun generasi muda mampu untuk meneladani semangat hidup mereka. Marilah kita mohon. Bapa yang Maha Baik, syukur dan terima kasih atas semua pengalaman hidup yang Engkau berikan kepadaku. Bapa, 5 tahun telah berlalu, segalakah cerita berjalan bersama dengan saya. Seluruh rasa ada di sana. Bapa, terima kasih untuk semua pengalaman itu. Aku yakin Engkau tetap akan menyertai-Ku. Engkau tetap berjalan bersamaku. Aku berdoa saat ini, bukan karena kekuatanku, bukan karena kehebatanku, tetapi karena kasih setiamu yang selalu berjalan menemaniku. Warna sama ada di sana. Terima kasih Tuhan untuk itu. Aku yakin dan percaya, seperti yang yang kuambil pada 5 tahun, perjalananku ini dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tapi aku yakin dan percaya Engkau hadir dalam setiap peristiwa yang kualami. Dan aku yakin dan percaya setiap peristiwa itu
bersama dengan caramu. Lalu kongregasiku, para suster, dan siapapun yang hidup bersamaku, yang kucintai dan kuhargai. Bapa, aku sadar aku tidak sempurna. Aku sadar aku manusia yang terbatas, punya kelemahan, punya kekurangan. Dan aku bersyukur Engkau masih tetap mengangkat aku untuk melayani, untuk menemanimu, mencoba berpanjang tanganmu dalam hidupku. Tugas yang dipercayakan kepadaku, apapun itu Tuhan, aku melayani Engkau. Aku jalani setiap yang Engkau berikan kepadaku, kongregasiku. Terima kasih Bapakku, pada hati kudus. Aku tahu juga Engkau bertahan bersama peristiwa-peristiwa hidupku. Engkau tetap berjalan bersamaku. Engkau adalah itu yang baik untukku. Ketika aku menghadapi tantangan kesulitan, aku berdoa kepadamu, dan Engkau selalu memberikan kekuatan kepadaku. Engkau membuatku sebagai ibu yang setia, yang melayani, seperti Engkau melayani Yesus, putramu sendiri. Terima kasih Bunda. Terima kasih untuk penyertaan-Mu kepada kongregasiku. Terima kasih untuk semua yang Engkau berikan kepadaku. Semua aku menjaga kaki berdiri bersama dalam kongregasi ini. Kepada keluargaku, terima kasih karena Kau yang sukarela memberikan kebebasan kepadaku untuk memilih, untuk mengambil keputusan sesuai dengan suara hatiku. Terima kasih untuk semua yang terlibat dalam perjalananku selama ini. Dan aku mohon kepadamu Tuhan, serta aku semua, kupersembahkan perjalanan tanganku kepadamu. Semoga Engkau setia menjaga, melayani, dan menolong aku dikala aku tak berdaya. Terima kasih untuk pelangi yang Engkau berikan kepadaku. Pelangi akan muncul ketika hujan berhenti, dan itu aku sadar Tuhan bahwa pelangi dalam setiap peristiwa hidupku hadir di sana. Untuk semua perjalanan tanganku ke depan, aku serahkan kepadamu. Mari kita mohon.
Doa untuk memperoleh semangat patriarki sekali. Allah Bapa di surga, pendiri kami Patriarkus Sebagai telah menemukan di dalam hati Yesus Putramu pernyataan kelembutan cinta kasih-Mu yang tiada batasnya dan cara yang meyakinkan untuk membantu sesama mengenal cinta kasih hati Putramu. Kami mohon semoga karisma-Nya hidup di dalam diri kami, sehingga kami mampu memadukan diri dengan kegembiraan, harapan, kesulitan, dan kecemasan semua orang, khususnya orang miskin dan menderita. Semoga dengan semangat hati kudus Yesus yang dianugerahkan, kami dapat membaharui dunia demi kemuliaan nama-Mu kini dan sepanjang masa. Amin. Doa untuk memperoleh semangat Ibu Merilis. Allah Roh Kudus, Engkau menganugerahkan kepada Ibu Merilis semangat pembaktian total kepada hati kudus Yesus, serta kebijaksanaan dan kepekaan untuk menanggapi rencana-Mu bagi kongregasi kami. Penuhilah hati kami dengan semangat siap sedia seperti hatinya, sehingga mampu mengenal dan melaksanakan kehendak-Mu di zaman ini. Bantulah kami dengan kekuatan Roh Kudus-Mu untuk selalu memperbarui semangat kongregasi agar menjadi putri bunda hati kudus yang sejati, yang sanggup mewartakan cinta hati kudus Yesus di mana-mana demi kemuliaan nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para suster yang terkasih, kita bantu berdiri, kita mohon berkat. Tuhan bersamamu Dan bersama Roh-Mu, berkatalah Maha Kuasa, Tuhan melindungi, membimbing dan memberkati kita sekalian. Terus berkat Allah atas para suster